Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumesi Pradasari, NIM PO 71340239. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila. Simak terus ya. Di dalam kajian filsafat terdapat ilmu yang digunakan dengan istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tahukah kamu apa sih yang dimaksud dengan ontologis? Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata onto yang berarti ada, dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat tentang sifat wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia. Dalam pengertian lain juga disebutkan bahwa ontologi filsafat membahas tentang hakikat filsafat dan struktur filsafat. Struktur filsafat adalah cabang-cabang filsafat serta teori yang ada di dalam setiap cabang tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan epistemologis? Epistemologi juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi sering dikenal sebagai teori pengetahuan. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata episteme yang berarti cara, dan logos yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan, epistemologi bisa berarti ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmu. Cabang ketiga dari kajian filsafat adalah aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata axios yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu. Maka dari penggabungan dua kata ini, aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Contoh ontologi yaitu tentang sahabat. Kita pastinya memiliki sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari saat masa-masa sekolah. Namun setelah tamat sekolah terpaksa harus berpisah karena tujuan hidup masing-masing. Kemudian kembali bertemu lagi dengan sahabat setelah 7 tahun lamanya. Saat bertemu, pasti dia akan memiliki perubahan fisik, entah itu tinggi, berat badan, model rambut, dan lainnya. Contoh epistemologi. Contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa yang kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari sama seperti benda-benda lainnya. Contoh aksiologi. Jadi, jika dikaitkan dengan dua contoh di atas, yaitu meja dan kursi, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang saling berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.